Dan ini bagian dari apa yang kita sampaikan kemarin. Karena ini juga ilmu perbintangan yang akibatnya yang kemudian dengan ilmu perbintangan itu muncullah ilmu perdukunan. Tapi dalam istilah kita dianggap sebagai apa? Munajim. Munajim itu tukang ramal. Dianggap sebagai tukang atau diistilahkan ya, dengan tukang ramal. Tukang ramal dengan perdukunan sama. Tukang ramal dengan sihir itu juga sama. Sama, ini juga jenis dari sihir. Ini juga jenis dari sihir. Makanya barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan seperti ini, maka dia telah mempelajari apa? Ilmu sihir. Semakin dia mendalami, semakin dia berusaha untuk menguasainya, maka semakin banyak dia dalam mempelajari ilmu sihirnya. Ya, semakin dia mempelajari ilmu perbintangan jenis ini, mengkaitkan antara bintang dengan peristiwa yang ada di bumi, dianggap bahwa bintang itu punya efek, ya, punya pengaruh terhadap peristiwa yang ada di bumi, sehingga bisa dijadikan sebagai petunjuk yang menunjukkan akan terjadinya ini dan itu di muka bumi ini. Nah, ini adalah bentuk dari ilmu sihir. Ini masuk ke dalam ilmu sihir, ini juga masuk dalam ilmu perdukunan, ini juga masuk ke dalam, kalau pada istilah kita, ilmu ramalan. Ya. Dan tidak ada bedanya dengan perdukunan, sama saja. Jadi hukumnya apa? Kalau membenarkan, maka keluar dari Islam. Jadi ini bukan hal yang kecil, bukan hal yang remeh. Namun demikianlah, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwa agama ini datang dalam keadaan asing. Dan agama ini akan kembali apa? Akan kembali asing. Mungkin bagi sebagian orang dianggapnya ini hal yang remeh. Ilmu perbintangan seperti ini dianggap hal yang remeh. Bahkan ada istilah apa itu, ramalan bintang, ya. Yang itu ada di koran-koran, ada di majalah-majalah. Dan ketika dia membeli koran, yang dia buka pertama kali ilmu perbintangan dulu itu. Ada yang seperti itu. Memang dia membeli itu untuk melihat apa? Hari ini nasib saya bagaimana gitu. Maka dia buka koran, dia buka majalah dengan tujuan untuk itu. Ya, maka barang siapa yang membeli majalah atau koran dengan tujuan untuk itu, ya sama dengan orang yang mendatangi dukun dan membenarkan perdukunan, itu sama. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini dianggap hal yang aneh. Dianggap, masa sih seperti ini? Padahal demikianlah keterangan para ulama, ya, dengan berdasarkan ayat maupun hadis, ya, menunjukkan bahwa meramal dengan bintang itu telah menganggap dirinya mengaku mengetahui perkara yang gaib, dan ini bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa tidak ada yang tahu yang gaib selain Allah. Membenarkannya itu keluar dari agama sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ataka hinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, mendatangi tukang ramal dan membenarkan apa yang disampaikannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa berkumpul antara iman, antara tauhid dengan membenarkan ilmu perbintangan ini. Kalau kemudian ini dianggap asing, ya, oleh sebagian orang, maka demikianlah memang yang diberitakan oleh Nabi SAW bahwa agama ini akan kembali asing. Sehingga sebagian orang mungkin ketika mendengarkan yang seperti ini,
bagi dia ini aneh. Ini saya kok tidak pernah mendapatkan ini sebelumnya, misalnya. Bagi sebagian orang-orang yang di luar sana, mungkin dia menganggap hal yang aneh kalau ini adalah perkara yang diharamkan, bahkan bisa mengeluarkan dari Islam. Mungkin dianggap hal yang aneh. Tapi ya demikianlah. Ini musibah. Musibah yang paling besar adalah ketika mengenai agama. Dan kenapa ini menjadi perkara yang batil? Karena ini merusak agama. Ilmu ini menjadi ilmu yang akan merusak agama. Bahkan juga akan merusak akal. Karena tidak ada kaitannya. Kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh para salaf, misalnya disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari itu siapa? Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, salah seorang ulama yang tidak asing bagi kaum muslimin, wafat pada tahun 256 ya, Hijriyah. Beliau membawakan perkataan salah seorang salaf, itu Qatadah. Qatadah mengatakan, ya, rahimahullah, khalaqallahu hadhihi nujum lis-salas. Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal saja. Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal. Tidak ada yang keempatnya. Yang pertama kata beliau, zinatan lis sama. Bintang itu untuk menghiasi langit. Kita ketika melihat ke langit dan di sana ada bintang-bintang, maka kita melihat indah, melihat sesuatu yang indah. Ya, karena memang itulah diantara fungsi atau maksud diciptakannya bintang oleh Allah sebagai apa? Sebagai hiasan, ya, untuk langit. Namun ternyata bukan hanya sebagai hiasan saja, tapi ada hikmah yang lainnya, yaitu apa? Rujuman isyayatin. Untuk melempari setan-setan. Disebutkan dalam riwayat bahwa setan-setan itu saling bantu-membantu, satunya di atas satunya, satunya di atas satunya. Panggulan gitu ya, kalau manusia itu. Terus sampai ke langit untuk mencuri berita. Untuk mencuri berita yang ada di langit. Yang kemudian berita itu akan dicampur dengan 100 kedustaan. Dan disampaikan kepada para tukang ramal itu. Disampaikan kepada dukun-dukun yang di situ ada satu kebenaran tapi dipoles, ditambahi dengan 100 kedustaan. Dan itu yang diinginkan oleh setan, ya, untuk merusak agama kaum muslimin dengan berita-berita tersebut yang memang di situ ada, ya, sisi benarnya, karena dia memang mendengar berita itu dari langit, tapi kemudian ditambahi dengan kedustaan-kedustaan, karena memang maksudnya untuk membohongi, maka ditambahi dengan kedustaan. Dan maksudnya adalah untuk merusak agama. Ini fungsi yang kedua, sebagai alat untuk melempar setan-setan yang mencuri berita. Ini ketika di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka leluasa. Mereka leluasa sehingga tukang-tukang ramal, para dukun itu memang memiliki kelebihan. Dianggap memiliki kelebihan oleh masyarakat. Dianggap memiliki kelebihan oleh masyarakat sehingga mereka itu, para dukun itu, dijadikan sebagai kepala suku, dijadikan sebagai pimpinan di setiap wilayah. Pimpinan di setiap wilayah di masa-masa jahiliyah itu para dukun yang bekerja sama dengan setan. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, setan-setan itu tidak lagi leluasa untuk mendengarkan berita di langit. Karena apa? Karena ada bintang-bintang yang fungsinya untuk menghantam mereka. Ya, sehingga kadang
mereka itu belum sampai mendengar sudah terkena bintang. Terkadang sudah mendengar belum sempat disampaikan ke bawahnya sudah terkena bintang. Terkadang sudah mendengar sudah disampaikan baru terkena bintang. Terkena bagian dari bintang yang lepas untuk menghantam mereka. Ini fungsi yang kedua, rujuman lisyayatin. Fungsi yang ketiga adalah alamatin yuhtada biha, sebagai alamat petunjuk ya, untuk menunjukkan arah. Tapi petunjuk tapi untuk menunjukkan arah. Bukan petunjuk yang dikaitkan dengan peristiwa yang ada di bumi, tidak ada kaitannya, tapi sebagai petunjuk arah. Penunjuk arah kiblat mungkin bisa. Nah, dengan apa? Bintang ketika seseorang ada di tengah laut, sekarang ada di gunung, yang tidak mengetahui tanda-tanda mana arah, ya, tidak tahu arah kiblat, maka bintang itu bisa dijadikan sebagai penunjuk arah. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik akhta'a. Barang siapa yang menganggap ada fungsi yang lainnya selain tiga, barang siapa yang menganggap fungsi yang lainnya selain tiga, maka dia telah terjatuh kepada kesalahan. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menghilangkan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah berbicara, telah memaksa dirinya berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu sendiri adalah dosa yang sangat besar. Ya, maka ini fungsi dari apa? Bintang. Fungsi dari bintang dikatakan oleh Imam Qatadah, dan ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Fungsi dari bintang yang pertama sebagai hiasan di langit, sebagai hiasan, karena Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, Inna zayyanna sama'ad dunya bimasabih. Inna zayyanna sama'ad dunya bimasabih. Sesungguhnya kami apa? Menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Ya. Yang kedua fungsinya untuk apa? Melempar setan. Untuk melempar setan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat apa? Surat Jin gitu ya. Atau dalam surat yang lainnya yang menyebutkan apa? Rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk menghantam setan-setan. Dalam surat Jin juga ada keterangan bahwa jin itu dahulu bisa mendengar, setan itu bisa gampang mencuri berita, tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW mereka kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tanda petunjuk arah. Tanda petunjuk arah. Maka hanya inilah hikmah Allah menciptakan bintang. Barang siapa yang menyebutkan selain tiga hal ini, misalnya apa? Selain tiga hal ini ya tadi, menganggap bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Bintang itu bisa dijadikan sebagai petunjuk terhadap apa yang terjadi di muka bumi, maka telah berbicara tanpa ilmu. Dia telah terjatuh kepada kesalahan karena Allah tidak pernah menciptakan bintang untuk tujuan itu. Allah tidak pernah menciptakan bintang untuk tujuan hal tersebut. Maka dia telah terjatuh kepada kesalahan dan dia telah membuang bagiannya. Yaitu bagian dari agamanya telah hilang. Agamanya telah hilang kalau dia sampai menganggap bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap peristiwa di bumi. Dan dia telah berbicara, telah memaksa dirinya berbicara tanpa ilmu. Jadi ilmu perbintangan yang jenis pertama tadi jelas batil. Tapi ada ilmu perbintangan yang kedua, yaitu apa? An-nausani ilmu tasyir. Ilmu tasyir yaitu mempelajari garis edar. Mempelajari garis edarnya apa? Bintang. Ini hukumnya apa jamaah? Mempelajari garis edarnya bintang. Apa hukumnya?
Ini pun sebagian ulama melarang. Ada yang melarang sebagian ulama. Kenapa? Khawatir nanti akan lama-lama menyeret kepada ilmu yang pertama tadi. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Semua ilmu perbintangan itu nggak boleh. Termasuk ilmu apa? Ilmu yang mempelajari garis edar perbintangan pun tidak boleh. Ya. Nah, sebagian para salaf tidak membolehkan, tapi sebagiannya membolehkan. Termasuk Imam Ahmad itu membolehkan mempelajari ilmu perbintangan tapi dari sisi mempelajari garis edar. Karena ini bukan jenis yang pertama dan ini pendapat yang benar, pendapat yang lebih benar, yaitu apa? Tidak dilarang kalau belajarnya adalah belajar tentang garis edar bintang. Karena nanti akan ada hal-hal yang bermanfaat. Sehingga kita bisa membuat kalender, kita bisa menentukan apa? Waktu sholat, ya. Memperkirakan waktu sholat dengan mempelajari ilmu perbintangan itu yang kemudian disebut dengan ilmu apa? Ilmu falak. Itu hukumnya apa? Yang benar hukumnya itu boleh. Ya. Karena itu mempelajari apa? Mempelajari matahari, mempelajari bulan, mempelajari bintang-bintang yang kemudian dengan mempelajari hal tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui arah kiblat, ya. Sehingga lebih tepat arah kiblat yang lebih tepat sampai sekian derajat misalnya. Ini tidak apa-apa kalau baru membangun masjid, ya. Kalau baru membangun masjid tidak apa-apa untuk lebih berusaha untuk paling tepat. Ya. Tapi kalau sudah jadi masjid tidak perlu dirubah-rubah lagi. Yang penting sudah ke barat. Yang penting sudah arahnya kemana? Ke barat. Bukan ke utara, bukan ke selatan, apalagi ke timur. Kalau di Indonesia sudah ke arah barat itu udah sah. Jadi kalau sudah jadi masjid nggak usah masjidnya nggak bisa digeser-geser, ya. Apanya ini? Softnya itu nggak usah digeser-geser lagi, sudah tidak perlu. Kalau baru bangun, nah itu ilmu falak di situ dipakai untuk lebih tepat. Baru mau membikin itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi, yang penting sudah ke arah barat itu sudah namanya kiblat. Karena yang penting arahnya, bukan apa derajatnya harus tepat sekian. Tidak. Nah ini yang seperti ini boleh karena ada manfaatnya, mengetahui arah, mengetahui derajat tepat misalnya, arah yang tepat, atau juga untuk mengetahui waktu sholat, untuk mengetahui bulan, mau apa datangnya bulan, masuknya bulan ini tanggal sekian, bulan ini hari ini masuknya bulan, bisa dipelajari dengan mempelajari bulan, mempelajari matahari, mempelajari bintang. Itu jenis ilmu perbintangan yang kedua, yang ini boleh. Kalau yang pertama itu istilahnya apa ya? Ilmu astronomi atau astrologi. Astrologi yang pertama, ya. Benar ini. Yang pertama astrologi, yang kedua astronomi. Itu ya. Jangan ketukar-tukar, ya. Tapi yang dikait-kaitkan dengan ramalan itu enggak boleh. Kait-kaitkan dengan ramalan itu sama sekali tidak ada kaitannya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah tadi, cuma ada 3. Fungsinya cuma 3. Hiasan, ya. Kemudian apa? Menghantam setan, melempar setan yang sebagai petunjuk arah, petunjuk waktu mungkin bisa. Tapi kalau dikaitkan dengan peristiwa, akan terjadi peristiwa ini, peristiwa itu, maka ini tidak ada. Maka yang kedua, nau'sani ilmu tasyir wa huwal istidlal bisyamsi wal qamari wal kawakibi 'alal qiblati wal awqati wal jihati fa hadzal nau' la ba'sa bihi. Maka kalau yang dimaksud dengan ilmu perbintangan itu adalah ilmu astronomi, ya barangkali ya istilahnya tadi, yaitu ilmu mempelajari matahari, mempelajari bulan, garis edar bulan, garis edar bintang.
sehingga bisa dipakai untuk mengetahui arah kiblat dengan tepat, waktu-waktu sholat atau waktu-waktu kalender atau arah-arah lainnya. Fahadan nau' la ba'sa bi, ini tidak mengapa, ini boleh. Meskipun tadi salaf ada yang melarang. Para ulama dahulu saking hati-hatinya melarang. Melarang karena khawatir akan terjatuh pada ilmu perbintangan yang pertama itu. Takutnya tertipu oleh setan, lama-lama terbawa oleh setan, kemudian terjatuh kepada ilmu perbintangan yang pertama. Tapi yang benar, sebagaimana ini juga yang menjadi pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq, ya, Ibn Rohawi, kemudian yang lainnya, ini adalah perkara yang boleh, tidak mengapa. Bal kasirun minhu nafi'un. Bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahkan dari ilmu ini banyak manfaatnya. Bahkan dari mempelajari ilmu ini banyak manfaatnya, maka tidak mengapa. Qad hassa alaihi asy-syari', yang itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat. Idza kana wasilatan ila ma'rifati awqatil ibadat atau ila ihtidabihi fil jihad. Ya. Kalau untuk mengetahui waktu-waktu sholat, untuk mengetahui tenggelamnya matahari jam berapa, terbitnya matahari dan jam berapa, kan sangat membantu itu. Ya. Sehingga kita bisa sholat syuruk ya, tepat ya, ketika berada di masjid setelah sholat subuh misalnya. Bisa dengan waktu tanpa harus keluar, bisa dengan melihat apa? Waktu, karena sudah dipelajari dengan ilmu ini sehingga bisa ditentukan jam sekian terbitnya, jam sekian waktu zuhur. Maka ini banyak manfaatnya. Ya, ini banyak manfaatnya, maka ini tidak dilarang, bahkan ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat. Fayajibut tafriq baina manaha anhu syari' wa harramahu. Maka di sini hendaknya kita bisa membedakan. Harusnya kewajiban kita adalah bisa membedakan antara keduanya. Mana yang diharamkan oleh Allah dan mana yang dibolehkan. Wa baina ma abahahu au istahabbahu au aujabahu. Mana yang haram, mana yang itu boleh, mana yang itu dianjurkan, mana itu yang disunahkan, bahkan mana itu yang diwajibkan, itu hendaknya bisa dibedakan. Hendaknya kita ya bisa membedakan ya, supaya tidak tercampur. Ya. Kalau yang batil ya harus batil, jangan dicampur. Kalau dicampur, ya, nanti jadinya nggak batil lagi. Ya. Sesuatu yang hak kalau dicampur dengan batil ya jadi batil. Maka yang hak yang mana, yang batil yang mana itu harus jelas. Kita harus bisa membedakan mana yang itu hak, mana yang itu apa? Mana yang itu batil. Fal awal huwal munafi li tauhid dunasani. Maka yang pertama, ilmu jenis yang pertama itu adalah ilmu yang batil, yang menghilangkan agama, yang bertentangan dengan la ilaha illallah, yang bisa merusak agama seseorang. Adapun yang kedua, ini berbeda. Maka ini yang dibahas dalam bab ini, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita sehingga kita tepat dalam beragama, mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi pada majelis ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.